Waalaikumsalam. Mari, Mbak. Ya, monggo. Sini. Ya. Ada perlu apa ya, Mbak? Dengan Mbak siapa? Nama saya Mbak Fitri. Oh, Mbak Fitri. Ya, sebentar. Mari, Mbak. Ya, Mbak Fitri. Alamatnya? Alamatnya di Giritanto Non RT 2 RW 1. Oke. Ya, ada keperluan apa, Mbak? Saya kesini mau konsultasi Pak soal KB IUD. Oh, IUD. Iya. Oh, iya, KB IUD. Mbaknya anaknya berapa? Anaknya udah 2. Oh, 2. Ya, masih balita semua Pak. Oh, sebelumnya KB apa? Sebelumnya pakai KB yang suntik 3 bulan sekali. Oh, suntik. Iya. Suntik 3 bulan sekali. Oh ya, Mbak. Ini ya. Saya jelaskan tentang metode kontrasepsi IUD. Iya. Ini, Mbak. IUD. Apa itu? Metode kontrasepsi IUD itu termasuk golongan yang MKJP ya, Mbak, metode kontrasepsi jangka panjang. Yaitu adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau tembaga bercampur perak. Bahkan yang sekarang disisipi dengan hormon golongan progesteron, Mbak. Itu. Terus cara kerja IUD mencegah pembuahan sel telur sperma dan mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada selaput lendir rahim. Dan apa saja keuntungan menggunakan IUD daripada suntik 3 bulanan? Pertama, yaitu praktis, efektif dan ekonomis. Makanya nggak perlu tiap 3 bulan sekali datang ke bidan atau ke puskesmas untuk suntik ya. Iya. Tapi ini kan jangka waktunya 3-5 tahun nanti. Terus yang kedua, kesuburan setelah memakai IUD dapat segera kembali. Jadi nanti kan setelah pasang IUD misal 5 tahun suruh lepas, itu tingkat kesuburan langsung kembali, Mbak. Jadi kan tingkat kesuburan kembali, nanti kalau mau pasang lagi, kalau sudah pemakaian IUD 2 kali, nanti disarankan untuk lepas dulu, ganti pil atau suntik. Nanti baru boleh pasang kembali kalau sudah 3 kali. Oh, Gitu. Terus tidak mengganggu pemberian ASI. Dan di sini saya sampaikan juga, Mbak, efek samping dari pemakaian kontrasepsi IUD ya. Pertama, dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan rahim. Seperti itu. Kedua, pendarahan lebih banyak, lebih lama pada saat menstruasi. Pada saat datang bulan biasanya kalau normal kan cuma 4 hari, 5 hari kan. Kalau itu bisa lebih. Kadang-kadang disertai juga dengan kram dan nyeri selama menstruasi, dan biasanya akan hilang setelah 3 bulan. Seperti itu, setelah masa pemasangan. Awal-awal setelah pemasangan ya? Iya, Tapi setelah awal. Pas 3 bulan udah mulai normal. Oh, insya Allah normal, Mbak. Terus yang ketiga, dapat mengalami bercak pendarahan setelah 1 atau 2 hari pemakaian. Jadi setelah 1-2 hari pemakaian biasanya nih, tapi juga nggak semua orang mengalami seperti itu. Ada bercak seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga tentang penggunaan IUD yang dilarang, Mbak. Dilarang itu, jadi semua orang tidak boleh sembarangan untuk memakai IUD. Di antaranya pertama, pada saat hamil atau diduga hamil. Jadi nanti kalau waktu pelayanan itu atau pemasangan IUD kan biasanya di PP tes dulu, Mbak. Nanti kalau terduga hamil tidak boleh memakai IUD. Kedua, dari gangguan pendarahan dan peradangan pada alat kelamin. Ketiga, kecurigaan kanker kelamin, tumor jinak serta radang pinggul.
seperti itu. Dan kalau mbaknya mau pasang ID bisa dipraktek bidan mandiri di PMB setempat atau di puskesmas. Kalau di puskesmas seperti pada saat safari KB gratis, biasanya pada saat momen-momen hari besar lah seperti itu. Kalau di sini di mana biasanya kalau di tempat pelayanan sini biasanya 2-3 kali pelayanan safari gratis di dinas PPKB dan P3 Kabupaten Wonogiri seperti itu. Lalu bagaimana Mbak, sudah paham? Tapi maaf, mau nanya dulu Pak. Sering ada orang bilang kalau pasang IUD itu kadang bisa geser pindah-pindah, itu gimana? Oh enggak Mbak, enggak. Jadi seperti ini ya Mbak, IUD nanti kan bentuknya seperti koperti. Jadi dipasang di dalam rahim, enggak bisa bergerak. Cuma bisa itu dapat keluar sendirinya kalau nanti IUD tidak sesuai dengan rahim Mbak, seperti itu. Maksudnya enggak naik, katanya naik ke atas bisa naik. Oh enggak. Seperti itu Mbaknya. Dan mbaknya saya sarankan juga Mbak, karena mbaknya kan sudah anaknya 2, terus selama ini pakai KB-nya suntik kan, jadi lebih baik untuk beralih ke MKJP, itu ID. Pilihan yang sangat tepat Mbak, kalau mbaknya mau pakai yang ID seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi Mbak? Cukup. Ya, alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Nanti ditentukan, dibicarakan dulu sama suami, ya jelas. Nanti kalau ada safari nanti saya info, biasanya lewat kader PPKB seperti itu Mbak. Nah, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian Mbak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Oh iya. Informasi yang sudah diberikan. Iya Mbak, sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada keraguan setelah sampai rumah bisa nanti hubungi saya seperti itu, atau kembali ke sini Mbak, seperti itu. Oke. Saya mau pamit dulu. Oh iya, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum.